Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah tadi sempat Dokter Sela menyampaikan ya bahwa memang faktor dari lambung ini adalah pola makan dan juga infeksi. Stres tadi dokter seperti apa? Oke, saya kasih tahu ya. Stres itu memang dia akan memicu peningkatan asam lambung. Jadi produksi asam lambungnya terlalu berlebih sehingga akan menyebabkan nyeri di daerah lambung. Seperti itu. Jadi sudah pasti stres dapat meningkatkan produksi asam lambung. Asam lambung yang meningkat itu akan menyebabkan peradangan di daerah lambung sehingga nyampe deh impuls saraf, kasih tahu sinyal ke atas perih karena kebanyakan asam lambung tadi ya. Oke. Jadi bahaya banget ya dok ya. Jadi stres itu sebenarnya nggak hanya asam lambung, hipertensi juga bisa. Wah. Biasa. Karena dia semua organnya akan merespon. Kenapa? Pada saat kita lagi stres, otomatis degup jantung kita akan lebih, detak jantung kita akan lebih cepat, kemudian terjadi juga vasokonstriksi, artinya pembuluh darah itu lebih spasme ya, lebih kuat, akhirnya menyebabkan tensi yang meningkat, kayak gitu, karena darah meningkat. Jadi memang luar biasa ya, walaupun kita hanya menyepelekan gitu ya, udahlah kerjaan sedikit gitu biasanya dok ya, malah jadi bisa banyak nih penyakit-penyakit yang timbul. Betul, makanya saya selalu biasanya ngasih tahu nih ke pasien, biasanya Bu, emosi itu memang harus kita utarakan seperti itu. Hanya saja merilisnya caranya yang lebih baik lagi aja kayak gitu ya. Kalau misalnya kita sampaikan juga dengan emosi yang membuncah, saya rasa itu bukan masalah. Tapi kalau kita sampaikan kesal kita, tapi dengan cara yang perlahan, itu akan bisa merilis kayak gitu stres tersebut, melepaskan stres tersebut perlahan demi perlahan. Tapi kalau kita simpen, itu biasanya juga akan menyebabkan efek yang tidak baik seperti itu. Benar sekali. Baik dokter, boleh dilanjutkan kembali. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini kayaknya gambar saya eksklusif nih, susah banget diputar. Oke. Ya. Kemudian ini tadi kan kita bicara di bagian atas, mulai dari kanan ke kiri. Sekarang kita coba turun sedikit. Nah ini adalah usus besar, kemudian ini adalah usus halus ya. Nah di usus ini sering terjadi infeksi. Nah kalau misalnya infeksi, apa sih infeksi yang paling sering terjadi di usus? Orang-orang yang sakit tipes, kalau bahasa awamnya tipes ya, kalau kita ngomongnya tifoid, karena tipes dan tifoid itu berbeda. Tifoid itu sumber infeksinya adalah di usus. Makanya kita sebut dia dengan demam enterik, demam usus. Jadi ada infeksi di usus sehingga timbullah keluhan kita demam kayak gitu. Jadi itu sebab dari demam tifoid. Kemudian bisa juga infeksi yang lain-lainnya, yang pasti karena di sini adalah sumber ya, sumber pokoknya tempat pembuangan semuanya di sini, sehingga tidak menutup kemungkinan dia sering sekali terinfeksi. Kemudian di sini kita lihat nih ada kecil banget di ujung usus, itu sebenarnya dia penghias ya. Oke, namanya adalah appendix. Kalau kita sebut nama awamnya adalah usus buntu. Oke. Usus buntu ini biasanya pasien nanti akan mengeluhkan nyeri perut kanan bawah. Tapi sebelum nyeri tersebut, dia akan nyerinya mulai dari biasanya ulu hati. Oke ya, nyerinya dari ulu hati, kemudian ke pusat, kemudian lama-lama menjurus ke kanan bawah. Nah, posisinya di mana? Mohon maaf ya, itu lokasinya di sini. Nah, biasanya kita akan di mana nyerinya, pasien biasanya akan menunjukkan lokasinya di perut kanan bawah. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan melakukan pemeriksaan, ada jembatan
keledainya namanya Mantrels. Yang pertama migration of pain, artinya ada nyeri yang berpindah. Mulai dari mana? Dari ulu hati, pindah ke pusat, pindah lagi, memfokuskan ke daerah kanan bawah, daerah appendix atau usus buntu. A-nya adalah anoreksia, ya, anoreksia, kemudian dia nggak nafsu makan, ya. Ya, karena ada infeksi biasanya orang nggak nafsu makan. Kemudian N-nya adalah nausea. Nausea itu mual muntah, ya, mual muntah. Kemudian T, tenderness. Biasanya kalau kita tekan, kemudian ada tahanan di sana dan sangat nyeri, biasanya kayak gitu. Kemudian R itu rebound, biasanya kita tekan balik kayak gitu dia nyeri juga. Kemudian elevation, ya, elevation of temperature, suhunya naik karena dia ada infeksi, ya. Kemudian leukositosis, pada saat kita cek darah, itu tadi kan pemeriksaan anamnesa dan fisik, ya, itu kita gabung. Nah, kita butuh juga pemeriksaan laboratorium. Kita cek leukositnya meningkat. Leukosit normal itu kan 5.000 sampai 10.000. Tapi kalau pasiennya udah punya leukositnya 20.000, 18.000, itu sudah mengarah ke sana, ya. Kemudian S-nya itu adalah shift to the right, ya. Itu kita lihat juga dari labornya. Itu di kanan bawah. Kemudian ini kita lihat lagi nih. Kalau kita pindah ke tengah, di sini ada tulisannya bladder, ya. Bladder itu adalah kandung kemih, ya. Kandung kemih. Nah, biasanya pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih itu biasanya akan mengeluhkan nyeri perut bawah, ya, nyeri perut bawah. Di mana, Bu, nyerinya? Di sini. Dia akan mengeluhkan seperti itu. Nah, kita akan melengkapi dengan anamnesa kita tadi. Ibu, apakah ada anyang-anyangan? Kalau bahasanya, ya, anyang-anyangan itu pipis sedikit-sedikit tapi sering, sedikit-sedikit tapi sering. Itu anyang-anyangan. Kemudian dia disertai dengan nyeri saat kencing. Kemudian juga disertai dengan demam, kayak gitu. Kemudian kalau ini ada batu, biasanya dia nggak lampias, kencingnya nggak lampias. Kemudian juga dia juga disertai dengan kencing berpasir atau juga bisa kencing berdarah. Tapi nggak sepele juga, ini ada kelanjutannya. Itu di daerah retroperitoneal, artinya di belakang dari perut. Di belakang. Ada perut di bagian belakang berongga lagi. Posisinya di sini itu adalah lokasinya ginjal, ya. Nah, jadi kalau dia muaranya di sana, biasanya akan nyeri juga, mulus juga ini. Pinggang tembus ke perut bagian depan. Oke, itu kalau infeksi saluran kemih. Jadi memang banyak ya, Dok, ya, bagian-bagiannya memang. Ya. Ada juga rasa yang akan ditimbulkan juga itu bakal berbeda-beda. Beda-beda. Kalau gitu. sudah seperti itu bagaimana nih, Dok, untuk pengobatannya? Pengobatannya, oke. Yuk kita masuk ke slide saya yang sebelumnya. Yang slide, oke, sip. Nah, ini penanganannya. Penanganannya ini kalau misalnya ada keluhan, yang pasti setelah kita lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, kita akan obati sesuai dengan keluhan. Nyeri, tentunya kita akan berikan anti nyeri. Tapi anti nyeri juga tidak sembarang. Dan anti nyeri pun itu spesifik. Ada yang untuk otot, ada yang juga untuk otot lurik. Yang spasmenya dia punya sendiri kayak gitu. Jadi obatnya tentu pasti berbeda. Antara obat nyeri di daerah lambung karena stres tadi, kemudian asam lambungnya meningkat, dengan obat di daerah saluran kemih itu tentunya berbeda. Jadi makanya jangan asal tembak. Kemudian perhatikan juga apakah ada alergi atau tidak. Kemudian kalau misalnya ada mual, pasti kita kasih anti mual seperti itu. Nah, kemudian ada juga terapi spesifik, ya. Spesifik itu kalau misalnya ada infeksi, biasanya kita berikan antibiotik kayak gitu. Kalau misalnya ada parasit, kita pasti kasih anti parasit. Kalau ada peradangan, kita biasanya kasih obat anti radang. Dan kalau misalnya memang membutuhkan bedah, itu biasanya kita akan konsul dulu ke dokter spesialis bedah. Misal batu empedu.
Nah, batu empedu itu kalau misalnya masih bisa diobati, dokternya tetap akan ini masih bisa. Tapi kalau udah nggak bisa lagi, dia akan mengatakan saran saya untuk dilakukan bedah. Makanya ini adalah intervensi bedah. Oke? Ini komplikasinya tadi ya udah dijelaskan sama dokter Putri tadi, demamnya sangat tinggi, bisa shock, bisa gagal ginjal, bisa juga itu nanti peritonitis ya, sepsis, ujung-ujungnya ke sepsis. Ini pencegahannya ya pola makan sehat, ya hidrasi, olahraga yang teratur, dan manajemen stres. Prognosisnya ya tergantung penyebab ya, kira-kira gimana nanti. Makanya segera aja berobat, kan nggak jauh sekarang, apalagi yang di kota, nggak jauh dari tempat fasilitas kesehatan. Oke, kayaknya udah habis. Silakan dokter untuk Iya. kembali lagi duduk. Ini tadi kan banyak banget ya, ternyata memang sebenarnya yang kita sering sepelekan ternyata punya dampak yang luar biasa nih. Nah, menurut dokter nih sebagai tim kesehatan, apa sih yang diharapkan oleh masyarakat untuk segera nih? Karena memang kesadaran diri untuk segera ke puskesmas terdekat gitu ya, itu masih minim sekali nih dokter. Mungkin dari dokter Sela terlebih dahulu. Kalau dari saya, setelah yang saya jelaskan panjang lebar itu tadi, jadi kan pemirsa di rumah sudah tahu nih, kira-kira kalau nyerinya di sini penyebabnya apa. Nah, apapun penyebabnya itu, segera datangi dokter atau tim medis ya, artinya yang mampu menangani dan diagnosis hal tersebut. Nah, kemudian apa yang disarankan dan diberikan terapi dari dokter ataupun tenaga medis lainnya, tolong dipatuhi aturannya. Harus dipatuhi ya Oke. dokter ya. Dari dokter Putri mungkin? Ya, kalau dari saya, banyak pasien itu yang takut ke Vaskes karena takut ketahuan. Ini agak heran juga ya, kenapa takut ketahuan malah jadi takut untuk berobat. Jadi kalau penyakit diketahui dari awal, diketahui lebih awal, itu jauh nanti prognosisnya kaitannya dengan perjalanan penyakitnya dan kemungkinan akan sembuhnya itu lebih besar. Jadi jangan takut untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala. Benar sekali. Jadi memang harus sesegera mungkin, sedini mungkin agar kita bisa mengobati ya dan juga mencegah penyakit yang lebih berbahaya tentunya. Baik dokter Sela, terima kasih, dan dokter Putri juga terima kasih sudah hadir tentunya membahas mengenai nyeri abdomen atau yang biasa kita sebut dengan sakit perut. Dan buat pemirsa tentunya jangan lupa saksikan terus Dokter Kito dari Senin hingga Jumat hanya di TVRI Bengkulu. Saya Afifa Mansyah pamit undur diri. Sampai jumpa di Dokter Kito selanjutnya.